Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karatunisa Lubis. Saya dari Prodi PBSI semester 6 Universitas Islam Sumatera Utara. Adapun maksud dan tujuan saya di sini yaitu untuk mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu membandingkan sastra dengan olahraga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasinya. Baiklah, langsung saja. Saya akan memasuki presentasi, yaitu membandingkan sastra dengan olahraga. Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan, berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga keperasaan dalam bentuk yang imajinatif, cerminan kenyataan atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Mengapa bentuknya dapat berupa imajinasi atau justru data real secara bersamaan? Karena terdapat jenis sastra non-imajinatif atau non-fiksi. Kategori ini mengambil data real berupa berita atau sejarah, lalu mengemasnya dalam tulisan estetis agar lebih menggugah pembacanya. Sederhananya, sastra dapat menjadi saksi bisu dan komentator kehidupan manusia. Latar belakang karya sastra saja dapat mencerminkan bagaimana kehidupan masyarakat suatu wilayah secara umum. Dari sana juga kita dapat belajar seperti apa budaya, kehidupan, hingga nilai-nilai yang dijunjung masyarakat dalam keadaan latar belakang tersebut. Pengertian sastra menurut para ahli. Pengertian sastra adalah hal yang tidak berhenti dibicarakan sepanjang masa. Pengertiannya terus diperdebatkan sejalan dengan pendapat para pelaku dan perkembangan zaman, sehingga untuk mengetahui perkembangannya. Oleh karena itu, ada baiknya kita mengetahui berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian sastra ini. Sejarah kemunculan sastra. Ilmu ini sebenarnya sudah cukup tua. Cikal bakalnya muncul ketika filsuf Yunani Aristoteles 384 sampai 322 SM. Lebih dari 2000 tahun yang lalu telah menulis buku yang berjudul Poetika atau bahasa Yunani yang berarti puisi. Penulis, pembuat tulisan ini membuat tentang drama, tragedi, dan teori literatur pada umumnya. Sastra memiliki fungsi yang beragam dalam kehidupan manusia. Amir tahun 2013 mengungkapkan bahwa beberapa fungsi sastra yaitu fungsi hiburan, pendidikan, keindahan moral, dan religius. Karya ini tidak hanya memberikan perasaan senang kepada pembaca, namun memberikan pendidikan juga melalui nilai-nilai ekstrinsik yang terkandung di dalamnya. Sedangkan olahraga merupakan aktivitas fisik yang baik bagi kesehatan tubuh, membantu merangsang otot-otot dan bagian tubuh lainnya untuk bergerak, terutama jika dilakukan secara rutin, karena dengan berolahraga tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Menurut Kemdikbud tahun 2017, berolahraga artinya melakukan gerak badan, seperti mesin yang jika tidak digunakan atau digerakkan dalam jangka waktu lama, perlahan-lahan bagiannya akan rusak karena tidak terlatih untuk terus bergerak dan bekerja. Tubuh pun akan bermasalah dan tidak sehat jika kurang gerak. Dengan berolahraga, metabolisme tubuh akan optimal dan otak sebagai pusat saraf akan bekerja menjadi lebih baik, melatih otot-otot sehingga tidak kaku, dan peredaran darah juga sirkulasi oksigen dalam tubuh menjadi lancar. Selain itu, olahraga juga merupakan salah satu komponen utama gaya hidup sehat, bersamaan dengan pola makan sehat dan penghindaran zat lain yang berbahaya bagi kesehatan. Secara fisik seperti jalan cepat, jogging atau lari-lari kecil, menaiki tangga, bersepeda, futsal, berenang, dan senam juga termasuk olahraga. Jenis-jenis olahraga terbagi menjadi dua, yaitu olahraga modern dan olahraga tradisional. Olahraga modern merupakan kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang dengan proses sistematik, baik sebagai perorangan
atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan atau pertandingan olahraga yang telah mengalami perubahan dan peraturan permainan mengikuti perkembangan zaman serta teknologi yang berkembang di dunia. Yang kedua, olahraga tradisional. Olahraga tradisional adalah permainan asli rakyat sebagai aset budaya bangsa yang memiliki unsur olah fisik tradisional. Tidak sepopuler olahraga modern, hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang tetap melakukan olahraga tradisional. Tujuan olahraga adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Selain meningkatkan kebugaran fisik, olahraga bisa memperbaiki dan meningkatkan kinerja otak manusia sehingga dapat bekerja lebih maksimal. Dengan kondisi fisik yang lebih bugar dan daya pikir yang lebih baik, pada akhirnya akan meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Kesimpulan, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa sastra merupakan ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga keperasaan dalam bentuk yang imajinatif, cerminan kenyataan atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Sedangkan olahraga memiliki peran yang penting dalam menunjang kesehatan tubuh. Dengan berolahraga, tubuh akan tetap sehat serta bugar. Tak sekedar memberikan manfaat secara fisik, melakukan aktivitas olahraga dapat memberikan manfaat lain, baik secara mental maupun sosial. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan sudah mendengarkan hasil presentasi saya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.